Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Anastasia dari kelas MJ 101. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan untuk kebutuhan UTS Ekonomi Mikro. Berikut, saya ingin mempresentasikan mengenai analisis kebijakan harga pada harga dasar gabah di Indonesia. Baik, saya share screen dulu materi presentasinya. Nah, analisis kebijakan harga Rosin Polis pada harga dasar gabah di Indonesia. Gambaran kebijakannya, kebijakan harga merupakan keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Kedua, pada kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mengatur mekanisme pasar dan menetapkan lembaga pengawas pasar. Ketiga, kebijakan harga dasar gabah. Kebijakan ini diterapkan oleh Presiden Soeharto sejak 1970. Lalu keempat, kebijakan ini menjadi respon dari permasalahan pangan di Indonesia, terutama dalam usaha tani padi. Konsep kebijakan harga dasar. Nah, ini saya udah lampirkan grafiknya. Harga dasar, instrumen pemerintah untuk menjamin harga minimum komoditas di tingkat produsen. Umumnya diterapkan pada komoditas pertanian yang memiliki pola panen fluktuatif. Volume gabah yang ditawarkan petani sebesar OS dengan harga keseimbangan yaitu SE ya, sama dengan berikut. Oke, lanjut. Kebijakan HD perlu didukung dengan upaya penyerapan surplus beras di pasar. Pasar beras domestik perlu terisolasi sempurna dari pasar internasional agar HD lebih tinggi dari paritas impor. Adanya kebijakan pendukung berupa surplus beras, manajemen stok gabah dan beras, manajemen pemanfaatan stok, kebijakan distribusi, dan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan dimanfaatkan agar biaya dapat disesuaikan dengan tingkat harga sesuai HD dan mencapai tingkat petani. Pengaruh terhadap harga gabah di pasar. Gabah atau beras di pasar. Kebijakan HD perlu didukung dengan upaya penyerapan surplus besar di pasar. Pasar beras domestik perlu terisolasi sempurna dari pasar internasional agar HD lebih tinggi dari paritas impor. Adanya kebijakan pendukung berupa surplus beras, manajemen stok, gabah, dan beras, manajemen pemanfaatan stok, kebijakan distribusi, dan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan dimanfaatkan agar biaya dapat disesuaikan dengan tingkat harga sesuai HD mencapai tingkat petani. Penerapan harga pembelian pemerintah. Saya sudah lampirkan. Ini grafiknya yang ke atas ini price, yang ke samping sini quantity. Nah, lalu saya sudah lampirkan juga ada garis supply dan demand. Harga tercipta dari mekanisme pasar, harga karena kebijakan underprice. Kebijakan HD gabah dan beras yang secara eksplisit diterapkan mulai tahun 1980 yang pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh Bulog.
berpengaruh pada kestabilan harga gabah dan beras. Mulai kebijakan tersebut, maka dapat membuat proteksi pada petani, sebab tanpa kebijakan tersebut membuat harga turun di bawah harga pasar yang tercipta dari mekanisme pasar. Membuat harga turun maksudnya, di bawah harga pasar. Nah, selanjutnya saya sudah lampirkan ini grafik. Ini ada luas panen, lalu ada produksi dari tahun 1993 sampai 2013. Pada tahun 2011 diprediksi akan terjadi iklim ekstrim sehingga membuat pemerintah melakukan beragam tindakan antisipatif untuk menyediakan beras. Dengan adanya kebijakan HD membuat stok gabah dan beras terpenuhi sebab penyediaan pangan berasal dari produksi dan cadangan pangan nasional serta defisitnya berasal dari impor. Stabilitas harga pangan dapat dicapai ketika dapat menciptakan cadangan pangan oleh pemerintah, sehingga direspon oleh Bulog dan meningkatkan produksi beras dengan pengadaan beras. Meskipun pada tahun 2019 ke tahun 2020 tidak memiliki hubungan signifikan antara inflasi dan industri, namun diperlukan intervensi pemerintah agar inflasi tidak meningkat. Dinamika harga beras. Dengan adanya kebijakan HD sehingga dengan kebijakan tersebut mampu menjadi sasaran pembangunan ekonomi nasional sebab berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Sehingga dengan adanya kebijakan HD menjadi instrumen dalam mengantisipasi gejolak harga beras. Dinamika harga gabah. Kebijakan HPP untuk gabah baik GKP dan GKG ditunjukkan untuk memberikan perlindungan dan insentif pada petani. Peningkatan harga petani gabah diiringi dengan peningkatan harga di pasar. Saya sudah lampirkan juga grafiknya dari tahun 2000 sampai 2014. Kebijakan harga beras merupakan salah satu instrumen penting pemerintah sejak tahun 1973 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Kebijakan harga gabah dan beras yang diterapkan sejak tahun 1973 berdampak positif terhadap upaya peningkatan produksi padi serta stabilitas pasokan dan harga beras. Kebijakan harga gabah dan beras masih relevan untuk memberi insentif produksi bagi petani. Coba barusan kesimpulannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.